Indonesia adalah negara yang kaya akan budaya serta legenda. Di balik tempat wisata dan situs sejarahnya, tersebar kisah-kisah yang membuat bulu kuduk merinding. Ada lokasi yang bukan hanya menarik karena sejarahnya, tetapi juga karena cerita-cerita mistis yang masih hidup di kalangan masyarakat. Dalam video ini, kita akan menelusuri 10 tempat paling angker di Indonesia. Mulai dari sejarah, kisah angker, hingga kondisi tempat tersebut saat ini. TPU Jeruk Purut, Jakarta. Tempat pemakaman umum Jeruk Purut di Jakarta Selatan sudah lama dikenal sebagai salah satu lokasi paling angker di ibu kota. Berlokasi di area pemakaman yang sudah dipakai puluhan tahun, tempat ini punya legenda yang sangat kuat, yaitu sosok pastor tanpa kepala yang konon berkeliaran sambil membawa kepalanya sendiri dan diikuti anjing hitam. Ada juga kisah pohon kembar tinggi yang dipercaya sebagai tempat kuntilanak bersemayam. Secara historis, TPU Jeruk Purut merupakan pemakaman umum yang masih aktif hingga kini. Mencakup area seluas 9,12 hektar yang menjadi tempat peristirahatan terakhir ribuan warga Jakarta. Sekarang, selain digunakan oleh keluarga yang sedang berziarah, TPU Jeruk Purut juga menjadi lokasi yang sering dikunjungi oleh orang-orang yang penasaran akan kisah mistisnya. Lawang Sewu, Semarang. Lawang Sewu adalah bangunan bersejarah di kota Semarang yang dibangun pada awal abad ke-20 sebagai kantor pusat perusahaan kereta api Belanda. Namanya berarti 1000 pintu, mengacu pada banyaknya jendela dan pintu di gedung ini. Selama masa pendudukan Jepang, pada Perang Dunia II, bagian basement Lawang Sewu dipakai sebagai penjara dan tempat penyiksaan. Sejarah kelam inilah yang kemudian melahirkan banyak cerita penampakan, mulai dari noni Belanda hingga suara jeritan yang konon masih terdengar di malam hari. Kini, Lawang Sewu telah direstorasi dan dibuka sebagai museum sejarah perkereta apian, sekaligus objek wisata budaya dan edukasi. Pengunjung dapat berjalan di ruang pameran, melihat koleksi sejarah kereta api, dan juga merasakan suasana gedung tua yang tetap mempertahankan nuansa zaman dahulu. Pelabuhan Ratu, Sukabumi. Pelabuhan Ratu di pesisir selatan Jawa Barat terkenal bukan hanya karena ombaknya yang besar, tetapi juga legenda Nyi Roro Kidul, Ratu Pantai Selatan yang menjadi bagian dari mitos masyarakat Jawa dan Sunda. Menurut cerita yang beredar, kamar nomor 308 di Samudra Beach Hotel menjadi tempat Nyi Roro Kidul bersemayam, lengkap dengan lukisan sang ratu yang konon memiliki aura mistis. Selain itu, legenda menyebutkan bahwa mereka yang mengenakan pakaian warna hijau di sekitar pantai selatan bisa menjadi tumbal sang ratu. Secara historis, Pelabuhan Ratu merupakan pelabuhan dan pusat aktivitas nelayan yang aktif sejak zaman kolonial. Di masa kini, pantai ini tetap ramai oleh wisatawan, peselancar, dan pemancing, sekaligus menjadi titik ritual dan upacara adat tertentu di kalangan masyarakat setempat. Rumah keluarga tak kasat mata, Yogyakarta. Terletak di Sleman, Yogyakarta, rumah ini menjadi terkenal setelah cerita-cerita mistisnya dibagikan di forum daring, khususnya pengalaman pengunjung yang merasa melihat atau merasakan sesuatu yang tidak kasat mata. Alamatnya dikenal oleh para pencari pengalaman horor, dan rumah besar ini kini menjadi destinasi wisata horor lokal yang ramai dikunjungi, terutama oleh mereka yang penasaran akan fenomena mistis dan suasana malam yang mencekam. Kondisi sekarang, meski area sekitar termasuk kawasan pemukiman, rumah ini tetap menarik pengunjung yang ingin merasakan
uji nyali sekaligus menelusuri cerita-cerita yang berkembang di internet dan komunitas lokal. Hotel Pondok Indah Bedugul, Bali. Hotel Pondok Indah Bedugul di Bali dikenal sebagai Ghost Palace Hotel. Hotel ini dibangun sebelum krisis moneter Asia, namun tidak pernah resmi beroperasi atau dihuni, sehingga kini berdiri terbengkalai. Bangunan besar yang tak berpenghuni ini dipenuhi oleh ruang-ruangan kosong yang konon menjadi lokasi penampakan arwah dan fenomena tak biasa lainnya. Mitos mengatakan bahwa hotel ini menjadi rumah bagi makhluk halus, meskipun tidak ada catatan resmi mengenai kejadian ekstrim di sana. Saat ini, meski tak aktif sebagai hotel, gedung ini sering dikunjungi oleh wisatawan urban, fotografer, dan penikmat tempat angker yang penasaran dengan suasana di sekitarnya. Alas Purwo, Banyuwangi. Alas Purwo adalah hutan besar di Banyuwangi yang dikenal sebagai salah satu wilayah yang paling angker di Pulau Jawa. Cerita lokal menyebutkan bahwa pengunjung sering mendengar suara asing atau merasa seakan dipanggil oleh sesuatu dari dalam hutan. Secara sejarah, Alas Purwo adalah bagian dari Taman Nasional Alas Purwo yang memiliki ekosistem hutan tropis, savana, dan pantai. Kawasan ini dikenal karena flora dan fauna endemik, serta jalur trekking yang menarik. Kini hutan ini menjadi tujuan wisata alam yang menarik banyak pendaki dan pencinta keindahan alam. Meskipun cerita-cerita mistis tempat ini tetap hidup dan menjadi bagian folklore lokal. Danau Toba, Sumatera Utara. Danau Toba adalah danau vulkanik terbesar di dunia. Selain pesona alamnya yang luar biasa, juga menyimpan berbagai cerita mistis. Legenda yang terkenal termasuk cerita tentang ikan mas raksasa yang menjadi penunggu danau, serta kepercayaan akan sosok hantu begu ganjang yang disebut pencabut nyawa. Sejarah Danau Toba sendiri berasal dari letusan supervulkan yang terjadi puluhan ribu tahun lalu dan membentuk danau raksasa yang kita kenal sekarang. Danau ini juga menjadi pusat budaya Batak dengan Pulau Samosir di tengahnya. Saat ini, Danau Toba adalah salah satu destinasi wisata utama di Indonesia, dikunjungi oleh ribuan wisatawan setiap tahun yang menikmati pemandangan serta budaya setempat. Sementara, cerita-cerita mistis tetap menjadi bagian dari daya tariknya. Danau ini tetap diperlakukan dengan rasa hormat karena diyakini memiliki kekuatan yang tidak boleh diremehkan. Desa Trunyan, Bali. Desa Trunyan di tepi Danau Batur terkenal dengan tradisi pemakaman yang unik bernama Mepasah, yaitu mayat diletakkan di bawah pohon tarumenyan dan dibiarkan membusuk alami tanpa bau tajam. Desa ini dihuni oleh suku Bali Aga yang mempertahankan tradisi kuno dan unik. Kepercayaan dan praktik ritual mereka telah berlangsung selama berabad-abad. Sekarang, Trunyan menjadi objek wisata budaya yang menarik, bukan hanya karena praktik pemakaman yang unik, tetapi juga karena landscape alamnya yang indah. Sementara aura mistis tetap menjadi bagian dari cerita lokal yang membuat pengunjung penasaran. Gunung Kawi, Malang. Gunung Kawi di Malang dikenal bukan hanya karena jalur pendakian dan keindahan alamnya, tetapi juga cerita seputar ritual pesugihan dan tumbal yang diyakini oleh sebagian orang. Banyak orang percaya gunung ini memiliki energi gaib yang kuat dan tidak bisa diperlakukan sembarangan. Sejumlah pengunjung mengaku mendengar langkah kaki mengikuti mereka di jalur sepi, meski tak ada siapapun di belakang. Ada pula yang melihat sosok berjubah berdiri diam di antara pepohonan, lalu menghilang tanpa suara. Warga sekitar meyakini sosok itu sebagai penjaga kawasan yang muncul ketika ada niat yang tidak selaras. Cerita lain yang sering terdengar adalah tentang orang-orang yang tersesat tanpa alasan jelas. Jalur terasa berputar dan waktu seolah melambat. Dalam kepercayaan setempat, hal ini terjadi ketika seseorang dianggap tidak menjaga sikap atau ucapan. Hingga kini, Gunung Kawi tetap terbuka untuk wisata dan sejarah. Komplek Kota Tua, Jakarta. Komplek Kota Tua Jakarta adalah kawasan bersejarah peninggalan Belanda yang mencakup bangunan-bangunan tua dari era kolonial.
Cerita mistis di sini muncul dari atmosfer lawas dan cerita pengalaman pengunjung yang merasa melihat penampakan atau merasakan hawa dingin yang tak biasa, terutama di bangunan-bangunan tertentu. Sekarang, kawasan Kota Tua menjadi objek wisata budaya dan kota tua yang ramai, dipenuhi dengan museum, area-area foto, kafe, dan pertunjukan seni. Sementara aura misteri tetap menjadi bagian dari pengalaman pengunjung yang tertarik pada sisi horor sejarah. Kisah-kisah angker ini mungkin tidak selalu bisa dibuktikan secara logika. Beberapa berdasarkan kepercayaan lama, sebagian lagi berkembang melalui cerita modern. Apa kamu percaya semua itu nyata, atau hanya sekedar kisah urban yang melegenda?